Dominasi pabrikan Eropa masih kentara pada seri pembuka MotoGP Qatar. Bagaimana tidak? Wakil terbaik dari kompetitor asal Jepang cuma di posisi ke-12 saat sprint. 11 pembalap teratas dalam sprint MotoGP Qatar yang berlangsung pada Sabtu, 9 Maret 2024, di sirkuit Lusail, Doha, Qatar, semuanya dari trio produsen motor Eropa. Soal waktu, ada gap 12 detik antara Jorge Martin, Prima Pramac, yang finish pertama dengan Ducati Desmosedici dan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, dengan Yamaha M1. Sedikit di belakang dengan Joan Mir, Repsol Honda, sebagai pembalap terbaik mereka di posisi ke-15 dan tertinggal 14 detik. Padahal, Yamaha dan Honda telah menunjukkan keseriusan besar dalam pengembangan selama jeda musim dingin. Tak cuma soal teknis, dua pabrikan legendaris itu juga perlahan mengadopsi pendekatan rival-rival merek dari Eropa yang cepat dan berani mengambil risiko. Meski demikian, pabrikan Eropa juga tak mau kalah meningkatkan kecepatan kuda besi mereka. Ini terlihat dari kemajuan mereka dari MotoGP Qatar pada musim lalu. Jurnalis MotoGP, Neil Morrison, membandingkan waktu lomba sprint dari pembalap terbaik setiap pabrikan antara MotoGP Qatar tahun lalu dan musim ini. Hasilnya, 3 pabrikan Eropa, Ducati, KTM, dan Aprilia, meningkat lebih dari 10 detik sementara pabrikan Jepang, Yamaha dan Honda, tak sampai 5 detik. Satu pembalap yang bisa dijadikan contoh adalah Marc Marquez yang pindah dari Repsol Honda menuju tim satelit Ducati yaitu Gresini Racing. Walau cuma naik motor Ducati dari musim lalu, Marquez menyelesaikan sprint lebih cepat 19,071 detik daripada musim lalu dengan motor pabrikan Honda. Marquez sendiri finish di posisi kelima. Dia sebenarnya sempat mengejar posisi 3 besar tetapi disusul balik oleh Aleix Espargaro, Aprilia Racing. Sebagaimana diberitakan GP1.com, setelah sprint Marquez membeberkan bahwa lebih mudah untuk mengendarai motor Ducati daripada Honda. Juara dunia 8 kali itu juga merasa lebih mudah untuk menyalip di lintasan lurus karena kecepatan lebih baik dan titik pengereman yang lebih dekat dengan tikungan. Saat ditanya lagi apakah keputusannya meninggalkan Honda setelah 11 musim berlomba bersama sudah tepat, Marquez tidak memiliki keraguan. Bagi saya, itu adalah keputusan yang tepat sampai akhir, katanya. Marquez kini hanya kurang pede di tikungan cepat hingga sempat membuat kesalahan. Saat mengambil keputusannya, saya sepenuhnya yakin dan sekarang saya yakin. Dan seperti yang saya bilang kemarin Kamis, target saya adalah bersaing di 6 posisi teratas. Kenapa? Karena saat bersaing di sana, kita merasa kompetitif. Di MotoGP jaraknya sangat kecil dan hari ini kita menyaksikannya sendiri. Namun, saya bahagia, karena saya bersenang-senang dengan motornya dan di kualifikasi saya tidak menempel pembalap lainnya untuk mencetak waktu, imbuhnya. Memang, keluar dari krisis tidak semudah membalikkan tangan. Bahkan Ducati butuh 2 musim untuk konsisten finish 3 besar dan 2 musim untuk mencetak kemenangan sejak kedatangan sosok jenius dalam diri General Manager Gigi Dall'Igna. Hanya saja, bagi Marquez, waktu menjadi pertimbangan besar semenjak dirinya telah berusia 31 tahun. Karir pembalap memang tak sepanjang pabrikannya. Jadwal MotoGP Qatar 2024 menanti penampilan Marc Marquez dengan tim baru di tengah kepungan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Seri balap MotoGP 2024 akan dibuka dengan GP Qatar di sirkuit Lusail, 8 hingga 10 Maret. Tahun lalu, MotoGP Qatar menjadi bagian dari 2 balapan terakhir karena sirkuit Lusail tengah direnovasi. Teori menarik dibagikan yang merupakan kabar baik bagi harapan gelar Marc Marquez yang musim ini akan berkostum Gresini setelah menghabiskan 11 tahun bersama Honda. Bisakah salah satu aspek kalender MotoGP 2024 memberi Marc Marquez keuntungan besar? Sebuah pokok pembicaraan menarik telah diangkat yang mungkin meningkatkan optimisme seputar harapan kejuaraan Marquez. Pembatalan putaran Argentina musim MotoGP 2024 akan menguntungkan Marquez, menurut mantan rekan setimnya Pol Espargaro. Argentina dijadwalkan menjadi putaran ketiga musim baru, pada 5 hingga 7 April, namun dibatalkan karena pembatasan pemerintah. Akibatnya,
Musim ini dikurangi dari 22 putaran menjadi 21 putaran. Espargaro percaya bahwa kekalahan dalam balapan ini sejak minggu-minggu awal musim ini ada di tangan Marquez. Setelah tes pramusim yang menjanjikan, balapan pertama Marquez dengan Ducati adalah pembuka musim di Qatar pada 8 Maret. Dia akan mengendarai Ducati berusia 1 tahun dengan rivalnya Francesco Bagnaia dan Jorge Martin menggunakan motor baru yang dikembangkan. Espargaro mengatakan tentang Ducati dominan yang kini akan dikendarai Marquez dengan menarik. Ya, ada banyak hal yang digabungkan. Kestabilannya tinggi, mungkin belokannya tidak terlalu banyak, tapi masalah aerodinamisnya cukup mengimbanginya, kata Espargaro kepada Marca yang dilansir dari Crash. Mereka adalah pihak pertama yang menciptakan dunia yang efisien di mana setiap orang fokus dan bekerja. Oleh karena itu, mereka memiliki keunggulan dibandingkan pabrikan lainnya. Saat ini, masalah aerodinamis adalah hal yang semua pabrikan coba kerjakan untuk mengembangkan sepeda motornya dan, di sana, Ducati menjadi nomor 1 dalam kompetisi tersebut. Mereka paham betul apa yang harus mereka sentuh ketika muncul masalah. Saya pikir itulah kunci keunggulan mereka dan apa yang membedakannya dengan pabrik lain. Espargaro menjadi pebalap penguji dan cadangan KTM musim ini. Dia menghabiskan 2 musim bersama Marquez di Repsol Honda, di masa sulit juara 8 kali itu karena cedera yang menghambatnya. Rangkaian seri balap MotoGP Qatar 2024 akan dimulai pada Jumat, 8 Maret 2024, malam hari waktu Indonesia Barat, WIB, dan balapan utama MotoGP dijadwalkan pada Senin, 11 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Jalani musim baru dengan Gresini, ini kabar terbaru Marc Marquez tentang lengannya usai 4 kali dioperasi. Seri balap pertama MotoGP 2024, GP Qatar akan digelar pada 8 hingga 10 Maret mendatang di sirkuit Lusail, Qatar. Apakah Marc Marquez akan terkendala pada lengan kanannya yang sudah 4 kali dioperasi? Marquez telah menyampaikan kabar terbaru tentang lengannya yang bermasalah yang sebelumnya mengancam karirnya akan berakhir. Kepindahan Marquez dari Repsol Honda ke Gresini Ducati tahun ini memicu optimisme baru juara 6 kali MotoGP itu. Namun masalah fisik di lengannya akibat patah tulang yang dideritanya di sirkuit Jerez, Spanyol 4 tahun lalu adalah pengingat akan keterbatasannya. Seperti yang selalu saya katakan dan saya tidak berbohong, ini adalah unit dengan 4 operasi yang membutuhkan lebih banyak perawatan dibandingkan yang lain, kata Marquez kepada DAS dilansir dari Crash. Jadi kamu harus menjaganya dengan baik. Anda harus memanjakannya, tetapi baiklah. Saya bisa menjalani tes pramusim dengan normal. Saya telah menjalani tes dengan baik di rumah, ujar pembalap 31 tahun itu. Marquez terpaksa mempertimbangkan pensiun saat menjalani operasi lengan keempat pada 2022. Meskipun ia sudah pulih untuk melanjutkan karirnya, musim 2023 dirusak oleh rekor jumlah kecelakaan tertinggi yang dialami Honda tidak banyak membangkitkan kepercayaan diri. Beralih ke Ducati yang merupakan motor dengan performa dominan tahun lalu akan membantu mengurangi pukulan fisik yang biasa ia terima. Marquez tidak terluka sejak kecelakaan pertamanya dengan Ducati, pada jam terakhir tes pramusim di Qatar ketika ia sedang mencari batasan pada mesin barunya. Saya sedang melakukan lari jarak jauh. Saya memang terjatuh di lap ke-12, menurut saya, tetapi saya berencana untuk melakukan putaran ke-20, ujar Marquez. Ketika Anda merencanakannya seperti ini, Anda merasa baik secara fisik. Secara realistis, saat ini kami bertarung di posisi ke-5, ke-6. Ini sangat relatif karena ketika Anda tiba di sini untuk Grand Prix dan ban di trek berubah, semuanya berubah, itu tutur Marquez. Tetapi saat ini jika ini adalah perlombaan, saya pikir kami perlu melihat surat-surat yang tepat ke-4, ke-5, ke-6, dalam skenario terbaik. Rekan rivalnya di Ducati tetap menjadi pembalap yang harus dikalahkan saat balapan dimulai pada 8 Maret di Qatar. Masih ada 3, 4 pebalap yang beruntung berada di pabrikan yang sama, kata Marquez. Saya bisa belajar dari mereka dan saya harus belajar dari mereka bagaimana memanfaatkannya semaksimal mungkin.
masih ada beberapa hal yang kurang. Yang penting, evaluasi pramusimnya bagus, ucap pembalap Spanyol tersebut. Karena kami menjalani pramusim yang solid, tanpa merasa gugup, menghargai waktu-waktu yang diperlukan untuk mengenal motor. Saingan gelar musim lalu, Francesco Bagnaia dan Jorge Martin yang menyerahkan YP23 kepada Marquez dan beralih ke YP24 yang dikembangkan diperkirakan akan melanjutkan posisi mereka di depan.